Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Dan di video kali ini adalah sesuatu hal yang berbeda saya tampilkan untuk kita bersama sehubungan dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Paus Fransiskus Indonesia merupakan tokoh dunia. Mengapa disebut tokoh dunia? Karena beliau adalah pemimpin gereja Katolik sedunia dan kepala negara tahta suci Vatikan. Sedikit informasi tentang Paus Fransiskus, nama aslinya adalah Jorge Mario Bergoglio. Lahir di Buenos Aires, 17 Desember 1936. Dan posisinya adalah sebagai Paus Gereja Katolik ke-266. Pemimpin Gereja Katolik sedunia dan kepala negara tahta suci Vatikan. Mungkin sebagian bertanya, mengapa Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Sebetulnya ini adalah kunjungan apostolik. Apostolik itu adalah yang diutus atau rasul. Tentu ini mengacu pada ajaran yang berlandaskan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Apa hubungannya kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia? Dan hal ini ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah melihat toleransi beragama di Indonesia. Dan kedua, menyampaikan pesan lingkungan hidup dan alam. Dan yang ketiga, membawa misi kemanusiaan dan persaudaraan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tentu adalah dengan tujuan baik. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia pun menyambutnya dengan baik. Ada pesan yang sangat untuk memberkati kehidupan kita yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Seperti video berikut ini. Dalam homili atau khotbahnya pada misa yang dilaksanakan pada Kamis sore kemarin, Paus Fransiskus meminta seluruh masyarakat untuk selalu menaburkan kasih. Paus juga menyerukan seluruh umat berjalan bersama untuk kebaikan gereja dan masyarakat. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano: camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza. Sentite bene, siate costruttori di speranza. Quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pesan yang begitu menarik yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, yaitu bahwa saya mendorong Anda semua untuk menaburkan kasih. Itu sebab alasan yang pertama, melihat toleransi beragama Indonesia. Apakah di dalam beragama di Indonesia sudah ada yang namanya kasih persaudaraan di dalamnya? Karena melihat Indonesia dan khususnya beragama di Indonesia
selalu menjadi patokan, selalu menjadi sasaran untuk dibully. Lalu bagaimana kasih itu bisa muncul? Dan inilah yang disebut dengan toleransi. Supaya di dalam beragama di Indonesia punya hak untuk beragama. Dan ini adalah pesan yang begitu baik sekali untuk kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Yaitu toleransi dalam hal beragama. Agama itu pastinya mengajarkan kasih. Dan kasih kita harus lakukan di dalam persaudaraan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tapi sayang sekali, ada oknum-oknum yang dimana mereka ingin cepat atau menolak kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan ingin mau meninggalkan Indonesia. Dengan viralnya video beberapa waktu yang lalu, yang dimana Paus Fransiskus ingin cepat pergi dari Indonesia. Seperti video berikut ini. Lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di festival itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, ini kan asaman juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan. Oke, di video ini adalah seorang ustadz yang bernama Alfian. Dia berkata bahwa kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia itu meresahkan umat Islam. Ini adalah sesuatu ungkapan yang dimana provokasi dan tidak baik. Dan mungkin ada sebagian umat Islam tidak setuju dengan ungkapan yang disampaikan oleh ustadz ini. Bahkan dia menginginkan Paus Fransiskus ini untuk dideportasi dari Indonesia. Dan dia mengatakan tidak perlu membuat suatu ceramah untuk kerukunan bagi Indonesia, karena Indonesia ini baik-baik saja. Bahkan di dalam misa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus itu dilakukan secara tertutup. Lalu bagaimana pendapat teman-teman sekalian tentang video yang seperti ini, yang disampaikan oleh Ustaz Alfian ini? Sesuatu hal yang membanggakan, sesuatu hal yang baik. Bahkan bukan hanya beliau yang menyampaikan hal ini. Ada juga adalah salah satu tokoh yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Dalam arti dia juga menolak kedatangan seorang Paus Fransiskus. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan bersama. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia.
Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata adalah Indonesia ini adalah negara Islam. Ini adalah suatu pernyataan yang tidak baik untuk kita dengarkan sebetulnya. Karena Indonesia ini berbeda-beda agama. Ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam. Lalu mengapa dia berkata bahwa Indonesia ini adalah negara Islam? Bukankah kita berada di dalam satu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda keyakinan, tapi kita satu Indonesia? Lalu mengapa beliau memberikan suatu pernyataan yang demikian? Ini adalah sesuatu hal pertanda negatif dan tidak baik. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan saya adalah mari saling toleransi. Sebagaimana kita hidup di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita adalah satu, yaitu Republik Indonesia. Jangan memprovokasi, jangan menghasut orang lain untuk mengikuti keinginan yang tidak baik untuk Indonesia. Besarkan harapan dan kedepankan kasih dan hidup dalam persaudaraan. Itu lebih baik. Kiranya video ini boleh memberkati kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.